Sayang dulu. Nanti kita main ya. Gak mau Vira. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Penerima dalam ibadah hari ini, Minggu 11 September 2022, bersama seluruh majelis jemaat bertugas, mengucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Jemaat yang dijemput pagi berdiri, kita akan pujian angkatlah hatimu pada Tuhan. Menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang akan pembimbing dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan menjadi giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Sini. Ya. Masuk. Terima kasih. Silakan berdiri menghadap mimbar. Mari sini. Terima kasih. Jill, Karsadai, Dors, dan anak Doi bersama kakak-kakak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, sungguh kami bersyukur atas kehidupan ini, juga atas anak-anak kami yang boleh memuliakan nama Tuhan. Mereka telah mendendangkan lagu pujian dari hatinya yang kudus, penuh kasih akan Engkau. Berkenanlah Tuhan memberkati. Kiranya dalam kehidupannya di masa yang akan datang, mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang selalu memuji-muji Tuhan. Tuntunlah kehidupan mereka, pimpinlah jalan dan arah ke masa depan dari kehidupan mereka. Kiranya kasih karunia Allah akan melindungi mereka, menguatkan mereka, memimpin mereka, dan menyelamatkan mereka, menjauhkan mereka dari bara bahaya, kuasa-kuasa yang dapat menghancurkan kehidupannya. Dan selanjutnya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong, menuntun, dan membimbing mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah anak-anak-Mu, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati kakak-kakak yang selalu ingin mengasuh, bahkan mengajarkan mereka tentang banyak hal mengenai iman, cerita Alkitab, dan kehidupan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah perkasa bagi setiap anak-anak kami kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Pertama-tama diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi.
Marilah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita mendengarkan persembahan dia dari Pokal Grup Pemuda.
Mohon kiranya Tuhan segala yang dimuliakan. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Cuma untuk menghormati firman Tuhan saja kita akan berdiri. Bacaan kita pada hasil hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang diberi cara ini firman yang pertama. Orang-orang yang menerima firman-Nya itu memberi diri di dalam Islam. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dan dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Pertama-tama saya menyapa kita semua di ruang gereja ini, PDI Genesaret, maupun yang mengikuti live streaming ibadah ini di rumah masing-masing. Shalom. Saudara, dulu di salah satu jemaat di daerah Polowali ada satu ibu, dia setiap kali ke gereja anjingnya ikut. Nah, karena anjingnya ini tidak mengganggu, maka diiakan oleh majelis. Kalau di kampung-kampung kan begitu ya. Kalau di kota mana bisa kita bawa anjing masuk gereja ya. Jadi ibu ini duduk, kursinya itu tetap ya. Ada posisi di sebelah kanan kalau dari saya di mimbar. Lalu kemudian anjing duduk di bawahnya. Bertahun-tahun. Jadi anjing itu sudah tahu kalau itu ibu sudah siap ke gereja, dia udah nunggu di depan pagar. Lalu mereka berjalan bersama ke gereja. Ibu duduk, karena ibu ini janda, ibu ini duduk, lalu kemudian anjing akan duduk di bawah bangku di mana ibu itu duduk dan menunggu sampai ibadah selesai. Jadi anjing itu tidak keluar, dia menunggu sampai ibadah selesai. Lalu kemudian setelah salaman pulang, ibu itu anjing itu ikut tuannya. Sampai sekali waktu ibu itu meninggal, sakit lalu meninggal. Dan anjingnya tetap datang beribadah. Ya, ibu itu udah nggak ada, tempat itu kosong, di bawah itu anjing tetap datang beribadah. Ya, orang kampung sekali begitu ya. Sampai anjing itu tua dan akhirnya anjing itu mati. Jadi mereka ingat sekali hal itu dan menjadi cerita di tengah-tengah jemaat. Saudara, ini mirip Hachiko ya, pernah nonton film Hachiko? Ya, anjing yang kemudian sangat setia kepada tuannya, tetapi karena
tuannya meninggal. Jadi anjing itu selalu mengantar tuannya di sebelum sampai di tempat di stasiun kereta, lalu tuannya pergi tugas, dan begitulah tiap hari. Suatu waktu anjing itu mengantar dan tuannya tidak kembali karena tuannya meninggal dalam tugas mengajar di kampus waktu itu. Anjing itu menunggu setiap hari, disuruh ulang oleh orang lain tidak. Anjing itu bertahan sampai anjing itu mati kedinginan kaku di situ. Begitu sekian. Jadi salah satu film yang saya sukai dan saya pergi nonton, saya paling susah pergi nontonnya. Hanya film-film tertentu saya suka pergi nonton. Tapi itu saya suka nonton. Jadi anjing itu hewan setia orang bilang ya. Tapi banyak orang tidak suka anjing gitu ya. Jadi lepas dari Hachiko ini, saya ingin mengatakan anjing yang tadi datang beribadah itu menggambarkan bahwa dia mempunyai kerinduan untuk memuji-muji Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan biarlah segala makhluk memuji-muji Tuhan. Sebenarnya kita ini diciptakan dengan satu tujuan memuji Tuhan, tidak ada tujuan lain. Tujuan kita hidup adalah memuji-muji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Apa yang ada di sekitar kita, batu, pohon, yang binatang, apapun yang lain, itu ada untuk memuji Tuhan. Memang hewan-hewan itu dia ciptakan dalam rangka kebutuhan kita. Tetapi pada dirinya ketika mereka ada dan menjadi ciptaan Tuhan, maka saat mereka hidup, mereka akan memuji-muji Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang berkata, lihatlah burung dengan kicauannya dia memuji-muji Tuhan. Lihatlah tanaman ataupun deru angin, gemuruh ombak, semua mau menyatakan pujiannya kepada Tuhan. Ya kalau kita tidak mau memuji-muji Tuhan, kalau kita tidak lagi rindu untuk memuliakan nama Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan langit akan menceritakan kemuliaan Tuhan, ya kan? Malam akan memberitakan segala kekuasaan Tuhan. Jadi unsur-unsur alam ini akan berbicara. Makanya ketika murid-murid bahkan Tuhan Yesus sendiri dilarang untuk berbicara, Tuhan pernah menghardik para pemimpin agama, batu-batu ini akan berbicara kalau engkau membungkam mulut mereka. Jadi dari situ kita dapat membayangkan bagaimana semua benda ciptaan diberikan hakikat oleh Tuhan untuk memuji-muji nama Tuhan. Nah, mengapa kita harus memuji nama Tuhan? Ya karena kita adalah ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya ada ibadah minggu. Itulah sebabnya ada doa-doa. Itulah sebabnya ada segala hal yang disebut penyembahan. Orang kalau tidak ke gereja, ya kan, itu pasti hatinya gelisah begitu ya. Apalagi kalau tidak ada alasan yang mendasar. Kalau sakit, maka kita akan berpikir, Tuhan sembuhkan saya, supaya sekali kelak saya bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, Mama El hadir ya. Kemarin saya dengar sakitnya, Vira bilang ke saya demam, begitu ya. Makanya saya bilang tadi di gereja, Mama El tidak datang karena demam. Padahal kita bilang bukan demam. Kok ini saya tidak bilang demam. Bapak El itu sakit apa namanya ya, asam lambung katanya. Tapi udah sehat Mama El ya. Habis ibadah ini puji Tuhan, sehat semua ya. Semuanya akan dipulihkan melalui ibadah-ibadah dan pelayanan-pelayanan kita. Kemarin di malam di puncak saya melayani kelompok bapak-bapak dari Filipitan. Kemudian kita memperkenalkan sesuatu tentang kehidupan ini. Mulai dari mana? Saya bilang mulai dari kebenaran Tuhan. Kalau bapak-bapak tidak memulaikan sikap dan kehidupan ini mulai dari kebenaran Tuhan, sulit bagi kita untuk mengalami kehidupan yang diberkati. Di mana ada kebenaran, kata firman, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran. Yang kedua saya bilang, mulailah dengan memiliki sikap melayani. Jadi roh melayani itu harus kita bangkitkan dalam hidup kita supaya kita bisa melakukan banyak hal. Nah, dikatakan dalam Mazmur 148, haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah dia di tempat tinggi, pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia segala tentaranya, pujilah dia hai matahari dan bulan, pujilah dia segala bintang terang,
Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi langit, hai air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Artinya kita ini diciptakan untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Mari kita latih diri kita untuk memuji Tuhan. Bapak-bapak, jadilah kelompok untuk keluarga bahwa kita menjadi pribadi yang memuji-puji Tuhan, menunjukkan sikap beribadah yang terkuntak dan kemudian nyata. Lalu kemudian mari kita mendidik bersama istri, bersama keluarga, anak-anak kita, supaya terus memiliki ciri-ciri yang disebut orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi tema hari ini tanggung jawab beribadah di gereja dan di rumah. Bagaimana nanti itu kita akan mengerti, nanti saya akan jelaskan. Pertama-tama saya akan menguraikan beberapa pokok tentang ibadah. Apa makna ibadah? Saudara-saudara, Alkitab menjelaskan banyak hal, tapi saya menyimpulkan beberapa unsur. Orang pergi beribadah untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan, itu yang pertama. Jadi kita beribadah itu untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau umpamanya kita beribadah sudah unsurnya lain, misalnya karena saya suka Ibu Cindy atau Pendeta Agnita, maka mulai hati-hati. Sebab keterikatan kepada Ibu Cindy dan kepada Ibu Agnita akan membuat kita lalu menilai, bukan Ibu Cindy, bukan Ibu Agnita, saya tidak usah datang. Itu salah. Makanya kita harus terus menetralisir, membersihkan gejala-gejala itu dari diri kita. Tuhan, saya datang beribadah bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk memuliakan namamu. Di luar itu tidak. Makanya siapapun yang datang beribadah tidak menjadi soal. Dia loyal menyampaikan firman-Nya, dia bersemangat menyampaikan firman-Nya, tidak akan menghalangi saya untuk datang bergereja. Karena sekarang ini orang mulai pilih-pilih. Bagus sih, tidak, menurut saya wajar ya, wajarlah orang kemudian suka kepada si A, si B, Gilbert ataupun Niko atau Raharjo sebagai pendeta favorit, wajar. Tapi jangan karena itu lalu kalau yang lain hoba kita nggak mau mendengarkan, kita nggak mau serius. Nah itu keliru. Nah oleh karenanya kita beribadah pertama-tama adalah untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan soal manusianya, bukan soal gerejanya, ya, bukan soal bentuk ibadah, bukan. Kalau soal gedung ibadah, saya kira kita ingat cerita Tuhan Yesus ketika murid-murid memandang bait Allah yang megah itu, lalu dia mengatakan, "Guru, betapa megahnya gedung itu." Apa kata Yesus? "Hai murid-muridku, tidak akan satu batu bata pun tergeletak di atas batu bata yang lain. Rata. Semuanya akan rata." Itulah sebabnya bait Allah yang megah itu beberapa kali hancur sampai tahun 70 Masehi ketika Kaisar Nero menguasai Palestina. Dia lalu menghancurkan Yerusalem, bahkan menghancurkan rumah bait Allah yang sekarang tinggal tersisa tembok-temboknya, ya, tembok-tembok Yerusalem dan kemudian bekas-bekas dari bait Allah yang lalu dikunjungi oleh orang Yahudi dan berdoa di sana sambil menangis. Mereka rindu untuk punya Yerusalem seperti itu lagi. Tapi Tuhan katakan, jika engkau mengagumi itu, maka dia akan diratakan. Ya, jadi saudara-saudara, bukan soal gedungnya. Kita sudah tahu itu dari sekolah minggu. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, tapi lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah itu yang pertama, kita beribadah untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita beribadah untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Hikmat itu pengetahuan. Kalau firman Tuhan menjadi pengetahuan, dia akan membuat kita bijak. Kita akan tahu untuk mengambil sikap. Misalnya, kita diperhadapkan dengan suatu masalah, lalu kemudian kita mengalami jalan buntu. Kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam rangka menerobos masalah-masalah yang ada. Kita berdoa minta hikmat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebijakan. Itulah sebabnya Salomo diakui sebagai orang yang berhikmat.
Jadi selain Salomo, Yusuf itu menjadi tangan kanan Firaun karena dia orang berhikmat. Dia dipercaya untuk membangun lumbung-lumbung perbekalan, sehingga ketika masa paceklik yang lama tiba, dia bisa memimpin Mesir melewati masa yang berat itu. Orang Kristen itu di mana-mana harus seperti itu. Ya, di mana terjadi kesulitan, orang Kristen harus bisa menjadi leader. Orang Kristen harus tampil untuk memberikan kebijakannya. Daniel ketika dia dilarang untuk beribadah, dia tetap beribadah. Padahal ketika terjadi semacam perlombaan dalam tanda kutip, mau mengetahui siapa yang sehat, Daniel mempersilahkan semua yang lain, silakan makan makanan raja. Saya cuma makan makanan sayur-sayuran, makanan tertentu, tapi dia tetap sehat, lebih sehat dari yang lain, bahkan lebih berhikmat. Karena walaupun dilarang, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Jam 3 sore dia berdoa. Akhirnya kepergok bahwa dia melanggar aturan raja, dia dilaporkan. Raja tidak bisa melanggar perintahnya meski dia mengasihi Daniel. Akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Dan apa yang terjadi? Apakah dia diterkam oleh singa? Malaikat datang lalu mengadukkan mulut singa-singa itu. Sampai ada akta yang disebut doa pengakuan dosa. Ya kan? Kalau di GPI saya suka. Kalau bagian itu memang betul-betul dalam, habis saudara. Kita betul berlaku itu. Kita hati-hati kalau kita ini hina. Oh, kalau sudah kata-kata begitu ya, mulai dengan lagu apa namanya? Hidup ini adalah kata-kata worship leadernya itu menyentuh saya. Tapi kalau kita buat di KST, kita sudah jadi Pantekosta, ya kan? Ya makanya itu kita tidak mengikuti mereka, tapi kita tambahkan. Sebelum pengakuan dosa, ada satu momen yang hening. Mari kita memulai pengakuan dosa. Pertama-tama jemaat mengakui dosa secara pribadi. Bila dengan doa, walaupun lewat ini, saya menghayatinya. Bahwa kemudian kita berdoa. Kita tidak mengubah liturgi. Saya bilang ke teman-teman di daerah, kita hanya menambahkan. Sebab seringkali ibadah-ibadah kita lewat begitu saja, gak ada menyentuhnya, gak ada menggugahnya, gak ada. Karena itu orang pulang, lalu kemudian dia bilang, saya gak dapat apa-apa. Banyak orang lalu kemudian karena GPI sudah ada di mana-mana, mohon maaf Pak Pendeta, dari ibadah ini nanti saya pergi ke GPI. Kenapa? Sebab di sana saya bisa merasakan hadirnya Tuhan, dan saya merasakan ada sesuatu yang masuk. Karena memang ada momen untuk itu. Liturgi kita sudah membatasi momen kebebasan dan momen untuk berekspresi secara dalam. Semuanya serba berlaku. Inilah yang dianti oleh para karismatik, makanya mereka tidak suka liturgi. Apakah liturgi kita salah? Tidak, cuma membawakannya saja yang tidak mendalam dan dihayati, ya kan? Nah, udah puji Tuhan teman-teman kita membawanya, ya. Maka itu kalau membaca, apalagi tinggal dibaca, kalau bisa jangan salah, begitu ya, ya kan? Jadi sudah ditulis, mau salah itu udah rusak di kepala kita. Apalagi kalau pengakuan dosa, mari kita berdoa. Tuhan, dibaca ya, ampunilah kami yang berdosa ini, maaf, kami yang bersalah ini. Kalau sudah ada itu, udah rusak, ya kan? Udah rusak. Kalau udah salah begitu ditulisin saja, begitu ya. Jadi saudara-saudara, kita mengaku dosa karena Senin sampai Sabtu kadang-kadang kita salah, kita berbuat dosa. Nah, disitulah kita mengakui di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, kita beribadah selanjutnya adalah untuk mendapatkan pemuakan daripada Tuhan. Itu kalau kita ibadah betul-betul, lalu kemudian kita berserah, mau ibadah bentuknya manapunnya, kalau hati kita betul-betul diarahkan kepada Tuhan, maka akan terjadi suatu pemuakan. Ya. Memang kita tidak boleh ya, kalau umpamanya mau berdoa, mari kita angkat tangan, bagi yang sakit pegang,
apa ya, dada kiri atau dada kanan ya, ya itu saudara-saudara dengan mengatakan mari letakkan tanganmu di sebelah dada kananmu, itu udah kena di hati itu. Tuhan, ini saya sakit Tuhan, gemetaran dari tadi sore, dari tadi pagi, dari tadi malam. Itu dia mendukung sekali. Jadi memang kadang-kadang kita harus memikirkan juga suasana seperti itu. Makanya pakar liturgi KDST Jakarta pernah memberikan presentasi begitu. Kita yang memimpin liturgi dan pendeta seringkali juga harus mencoba mengolahnya. Jangan hanya lewat begitu saja ibadahnya. Kurang bermakna dan apalagi kurang menyentuh. Itu saya kira sesuatu yang perlu kita pikirkan. Nah, jadi ketika kita beribadah, lalu kemudian kita tulus sungguh di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan penguatan dari Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, kita datang beribadah untuk kembali. Jadi kita tidak datang beribadah, akan tinggal terus di sini. Maka ada berkah, pergilah, kembalilah, dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita ulang. Maka rangkaian ibadah ini akan menjadi penguatan bagi kita, penguatan bagi setiap orang. Tidak ada hidup yang akan dikembangkan oleh Tuhan tanpa melalui ibadah. Maka itu ibadah-ibadah akan menjadi tonggak-tonggak perubahan. Senin maksud saya Januari, ibadah tahun baru saya ikut minggu pertama, minggu kedua, 52 minggu dalam 1 tahun. Saya mau tanya, sudah alfa berapa kali? Saya dorong kita semua, jangan pernah alfa. Karena setiap ibadah itu punya penguatan-penguatan dari Tuhan. Yang manakala nanti kalau kita berhadapan dengan persoalan, dia akan menopang kita. Orang kalau dapat persoalan langsung patah, itu nggak kokoh ibadah. Bisa dibayangkan? Coba tanya, ibadahnya serius apa tidak? Pasti bolong. Kalau orang ada masalah, dia kokoh, itu ibadahnya kuat. Pasti dia terus merindukan ibadah. Karena itu dulu pernah ada pendeta senior mengatakan, ibadah itu akan menjadi suatu tonggak di mana Tuhan menguatkan dan memberkati kita secara kontinu sepanjang tahun. Manakala ibadah minggu kita bolong, maka itu menjadi problema untuk kehidupan kita. Jadi kita datang beribadah untuk kembali. Saya kira, mari kita lihat pembacaan tadi. Saya akan uraikan beberapa hal yang penting. Dikatakan di sana, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah saat yang disebut awal gereja. Jadi dalam suasana ini kemudian di dalam Alkitab dikatakan sejak saat itulah orang-orang yang disebut pengikut Kristus disebut orang-orang Kristen. Jadi saudara-saudara, orang kalau sungguh-sungguh untuk melaksanakan kehidupan beribadahnya, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang besar. Lalu dikatakan pada ayat berikutnya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka terus beribadah. Lalu kemudian memecahkan roti. Dulu awalnya yang dibilang memecahkan roti itu adalah makan bersama sebagai wujud persekutuan. Memang ada penjelasan yang menekankan perjamuan kudus, tetapi hal-hal yang mereka lakukan pada fase awal itu adalah mereka bersekutu. Saya suka ini. Ya, dulu waktu kemudian datang di Ciledug, saya memimpin jemaat di sana 10 tahun. Saya mulai usulkan, kita habis ibadah, kita minum teh, makan kue. Oh, ribut dalam rapat. Itu kan biaya. Jangan beli itu pada jemaat. Mereka tiap minggu memberi persembahan. Bukan kita mau membalas kebaikan mereka, tetapi biarlah juga kita menikmati kebersamaan kita. Jadi mulailah tiap sebulan sekali ada hari minggu ketiga kita kemudian minum teh. Lalu ada sepotong roti. Kemudian saya tambah 2 kali sebulan, maka berjalan.
Jadi kita ngobrol akrab begitu ya. Saya menyukai hal-hal seperti itu. Saya pergi ke Anglican Church ya, yang ada di Tugutani, gereja-gereja orang bule, orang Inggris. Itu selesai kebaktian itu mereka ngobrol. Di saung itu sudah ada teh, kopi, roti, apa saja. Jadi kita ngobrol begitu, enak sekali. Sekaligus kita pergi ke situ untuk belajar bahasa Inggris begitu ya. Karena bule-bule banyak di situ dan orang Indonesia di situ pakai bahasa Inggris. Ya kan? Jadi kita ngobrol, coba belajarlah ya kan, untuk ngobrol bahasa Inggris. Senang saya lihat, akrab. Karena itu saya tidak terlalu suka Papa Jeremy, gereja yang terlalu besar. Saya tidak terlalu tertarik gereja yang terlalu besar. Kalau udah besar, pikiran saya pecah lagi. Makanya di beberapa gereja saya bilang berapa sektor di sini, misalnya mereka bilang 13. Satu sektor berapa? Ada yang 200. Loh, kenapa nggak dibuat jemaat lagi? Oh jangan, kami udah lama begini. Wah itu repot itu kalau begitu. Kalau saya tidak pecah, karena suasana persekutuan itu tidak bisa lagi kita hayati dalam kelompok yang terlalu besar. Seperti ini enak, seperti Gloria begitu ya. Seperti Gloria, kita doakan Jakarta, Haleluya Jakarta Timur juga mengalami hal seperti itu. Jadi keakraban, persekutuannya yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dilakukan oleh jemaat awal. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ketakutan di sini bukan ketakutan seperti ketakutan pada hantu, bukan, melainkan kegentaran karena kuasa Allah begitu nyata melalui pelayanan para rasul. Tambah lagi ada mujizat. Dijelaskan oleh Pak Dreves yang menulis tafsiran Lukas, yang menulis tafsiran kisah para rasul. Mujizat adalah cara Allah untuk membentuk sebuah tempat hidup. Unsur itu selalu ada dalam pelayanan-pelayanan. Makanya saya tidak khawatir kalau melayani. Asal kita sungguh pasti akan diberikan mujizat. Jangan mujizat, karena itu bukan tujuan. Tapi mana kalau kita melayani, akan terjadi mujizat. Amin. Akan terjadi mujizat. Penatua, evangelis, pendeta, sama kalau dia melayani sungguh-sungguh, maka dia akan diberkati. Akan diberkati luar biasa. Di Edison dulu ada satu diaken, itu orang kampung sama dia. Ini diaken, ibu. Itu kalau untuk orang sakit memang dia pedulinya luar biasa. Dia peduli, apalagi kalau ada persoalan dia datang, itu dihargai, dihormati. Kalau pendeta, karena pekerjaannya itu, karena pelayanannya itu. Jadi menurut saya luar biasa itu diaken. Tengah malam ada yang sakit dia datang, ya kan? Kalau kami masih tidur dia akan datang. Ini ibu. Dia tengah malam jam 2 atau jam 3, Pak Pendeta, Pak Vikaris, ini ada yang sakit, mari kita pergi lihat, kita pergi doakan. Pergilah, begitulah pelayanannya. Nah, dikatakan pada ayat selanjutnya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Jadi salah satu ciri yang tadi juga saya tekankan di GKSD Gloria adalah bagaimana jemaat mau berbagi, merasa bersama. Apa yang saya punya, mari kita bawa. Saya punya QK, saya punya apakah, mari kita bagikan untuk pelayanan kita, untuk persekutuan kita. Di surga, ciri itu adalah ciri utama. Ya, di sana nggak ada orang pelit. Saudara-saudara, ada seorang pelit mati, pelit sekali, dia mati. Nah, lalu ceritanya ini, tiba-tiba dia ada di pintu surga dan dia bawa emasnya, karena emasnya banyak, dia bawa emasnya. Lalu dia bilang kepada Petrus, Pak Petrus, boleh nggak saya masuk ke dalam? Petrus lalu berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, silakan. Pak Petrus mempersilahkan dia masuk. Dia bilang, boleh nggak saya bawa barang ini? Apa isinya? Emas. Akhirnya Petrus tanya lagi kepada Tuhan. Dia mau bawa emasnya. Oh silakan. Lalu masuklah orang itu, orang pelit itu ke dalam surga. Dan di sana dia terperangah
menemukan dinding gedung itu emasnya berkilauan luar biasa. Dia lihat emasnya, ya, emas saya jauh di bawah itu, ya kan? Dia malu buka emasnya karena dia rasa kualitasnya jauh di bawah. Akhirnya orang itu cari-cari tempat. Dia dapat sebuah sudut jalan, dia mau buang emasnya itu di sana. Karena emasnya itu tidak bernilai dibandingkan emas yang ada di situ. Ketika dia buang ke situ, lalu ada suara dari atas mengatakan, "Hei, jangan buang sampah di sini." Bayangkan itu. Kita punya emas ini gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Gak usah dipertahankan, gak ada gunanya jabatan. Maka itu pakai emas kita, pakai jabatan kita, pakai semuanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Lalu dikatakan dengan bertekun dan dengan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mereka bersekutu di ibadah, lalu kemudian juga di rumah. Tema hari ini tanggung jawab kita beribadah, baik di gereja maupun di rumah. Ada orang rajin di gereja, tapi di rumah dia nggak pernah lakukan doa. Ya, jadi saya kira begini. Tadi juga saya refleksikan, pandemi 2020 lalu bahkan sampai sekarang, sepertinya adalah cara Tuhan untuk kemudian mengantar semua keluarga-keluarga kita berdoalah di rumah. Selama ini kamu tinggalkan itu, berdoalah di rumah, saudara-saudara. Maka semua kita akan berdoa di rumah-rumah, bukan? Lalu sampai hari ini kita melakukannya. Doa di rumah itu penting. Jadi kita beribadah di rumah adalah bagian penting dalam pelayanan, tapi jangan lupakan doa di rumah. Sebaliknya, jangan juga doa di rumah kita galakkan kalau kita lupa doa untuk di gereja. Dua-duanya harus seimbang. Karena apa? Di gereja itu kita berkumpul seperti ini untuk saling bersatu dengan semua orang, untuk kita bersekutu dengan semua orang. Lalu di rumah kita menghayati kehidupan kita secara mendalam di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Kalau orang berdoa, ini pengalaman saya ya. Namanya hidup ini kadang-kadang kita berselisih paham, ya kan? Istri saya itu orang Batak, ya. Bapak Jeremy orang Batak, ya. Mama Jeremy orang Batak. Orang Batak itu seperti bro, ya. Saya ini dulu orang Batak. Saya kalau ketemu dengan orang Batak, marah, ya kan? Oh, aku bukan orang Sulawesi, aku bukan orang Batak, aku orang Sulawesi. Oh, udah kayak orang Batak kayaknya. Kayaknya Pak Pendeta yang orang Batak, istrinya yang Manado. Saya bilang, oh, berhasil ini istri mendidik saya menjadi orang Batak, ya kan? Karena begini, kalau di rumah kan harus ngobrol, ya. Itu mau kita kalau ngobrol biar cuma berdua, suaranya itu kedengaran sampai jalan. Oh gini ya Pak, saya bilang dia cuma kita berdua. Tapi ya, namanya orang Batak begitu kan. Akhirnya saya cari ikut. Loh, suara kencang, kau yang ajar. Kau yang ajar. Saudara-saudara, orang Batak itu ceplos-ceplos, ya kan? Ada hal yang saya suka dari mereka. Mereka itu kalau marah langsung mereka utarakan tapi selesai. Kalau kita tidak, kadang-kadang kita marah hari ini disimpan sampai tahun depan. Kelihatan itu. Kalau misalnya terjadi lagi persoalan, memang kau perlu begini, kapan? Tahun lalu kan kau bilang begini, tahun lalu gitu loh. Tahun lalu masih disimpan, nggak boleh. Nah, kadang-kala ada clash begitu ya, beda pendapat. Tetapi begini, ketika beribadah malam, kita harus duduk bersama. Tidak ada cerita, ya kan? Saya bukan Ben kalau dia tidak kerja, Vira kalau ada di rumah, ya kan? Lalu kita beribadah bersama-sama. Walaupun kita tidak bahas masalah itu, selesai kita bicara firman, selesai semuanya. Saya merasakan itu hal yang indah. Selesai semuanya di meja makan ketika kita berdoa. Jadi itu penting sekali untuk kemudian kita bersekutu di rumah. Saudara-saudara,
bagian terakhir dari perikop tadi mengatakan mereka disukai oleh semua orang. Disukai oleh semua orang. Maksudnya orang Kristen dengan kehidupan dan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Kasih kita kan kasih agape, kasih tingkat tinggi. Itu adalah kasih bagaimana kita mengasihi orang lain sampai berkorban. Makanya di dalam kekristenan tidak ada yang namanya cerai. Ya, tidak ada yang namanya cerai. Misalnya begini, karena istri sudah tidak kuat lagi, sakit, kalau di tempat lain kan bisa diceraikan. Kalau kita nggak boleh mengasihi sampai kapanpun, sampai akhir hidup. Ya kan, dia tidak produktif lagi, kasih kita harus dibuktikan sampai ke dalam situasi seperti itu. Demikian juga kalau kita mengasihi orang lain, kita mengasihi orang lain dengan mendalam, dengan begitu sungguh-sungguh, tanpa memperhitungkan. Kata firman Tuhan, kasihilah sesama manusia dan doakan dan bencilah musuh-musuhmu. Itu di dalam perjanjian lama. Sebagai kita-kita yang lama itu direvitalisasi, diubah, direvisi oleh Yesus, dibahagi oleh Yesus. Kami apa berkata kepadamu, doakanlah musuh-musuh. Pernah mendoakan musuh-musuh? Pernah mendoakan musuh-musuh? Itu kalau kita sebut namanya, ya kan? Saya pernah mengajarkan soal itu. Doakan musuh berarti sebut namanya, ya kan? Misalnya saya benci Bapak Ida, ya kan? Lalu kemudian saya doakan musuh saya, Bapak Ida, saya sebut namanya, Tuhan berkatilah Bapak Oda Tobolo. Itu ketika menyebut itu, hati kita itu panas. Tetapi di saat yang sama kita harus mendoakan dia. Itu gak mudah, bukan persoalan gampang. Tuhan berkatilah Pak Kalvin Monja, Pak Oda Tobolo, Pak Kalvin Monja. Jadi rupanya nama Pak Kalvin Monja ini kemarin terjadi informasi ya. Kemarin bertemulah Pak Kalvin Monja dengan Pak Oda Tobolo. Dulu kan nama Pak Oda ini saya pikir Pak, karena Pak kan itu sama marga. Kemarin baru terpecahkan masalahnya. Rupanya dulu waktu Bapak Indah, Pak Oda Tobolo ini lahir, orang tua mengatakan kasih namanya itu yang guru Oda itu. Ya kan, ada guru Oda itu dulu mengajar, namanya kasih ke anak kita yang baru lahir. Makanya marga Pak Oda itu dijadikan nama sama Bapak Indah, Oda Tobolo. Dulu saya pikir marga itu padahal jadi nama dari marga orang lain. Jadi ketika itu selingan saja dia, karena mereka ketemu. Ketika saya benci Bapak Indah, lalu saya sebutkan, Tuhan berkatilah Pak Oda Tobolo. Itu gak mudah, ya kan? Gak mudah. Sementara pernah saya mengatakan, saya pernah dengar sampai mati saya tidak akan mengampuni dia. Orang Kristen sampai mati saya tidak mengampuni dia, kan? Yang lebih bahaya lagi pernah saya dengar, sedangkan waktu mati setan dengan setan kalau ketemu tidak ada damai di neraka. Itu ngeri sekali itu. Bicara ngomongin setan dengan setan ketemu di neraka, enggak bakalan saya temui. Bayangkan itu, dia tahu dia sudah di neraka, masih ngomong begitu. Saya bilang ini neraka paling dalam, ya kan? Itu kalau ada neraka bagian atas adalah yang paling dalam, di situ. Di situ jangan ketemu, nggak bisa ketemu, ya kan? Walaupun kita berdampingan, nggak akan ketemu di neraka yang paling dalam itu. Kalau kita memang sampai begitu. Jadi orang Kristen itu mestinya disukai oleh banyak orang. Karena apa? Ajaran yang diberikan oleh kita, oleh Tuhan kepada kita, sungguh mempesona. Mempesona. Rudolf Otto, seorang teolog besar, mengatakan, tremendum et fascinusum. Tremendum et fascinusum. Tuhan itu menggetarkan, tapi pada saat yang sama mempesona hati. Dan itulah yang kita lihat dalam firman-Nya. Ini adalah firman Tuhan yang sungguh mempesona. Bila kita lakukan, maka kita akan hidup dalam kasih yang luar biasa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.
Persembahan pujian yang kedua dari vokal grup Ibu-Ibu. Bentar. Em được em. Mana? Ayo. Kasih
Saudara yang dimuliakan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kiranya firman-Mu akan menerangi seluruh kehidupan kami dalam kegelapan, dalam kecemasan, dalam ketakutan-ketakutan kami, bahkan juga ya Bapa di surga, dalam kebimbangan-kebimbangan, termasuk dalam pencarian, penantian, dan pengharapan kami. Sebab firman akan menuntun setiap orang melangkah di jalan yang tepat, menerima kehidupan yang penuh kasih dan kemurahan daripada Tuhan sendiri. Berkatilah setiap kami yang beribadah saat ini, ataupun juga yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kiranya kami beroleh kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Di antaranya kami berdoa untuk persiapan operasi anak lelaki marhum di Hambalang. Kami mendoakan Ibu Erna Umbatu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kami mendoakan Saudara Jim Ento. Kami mendoakan Bapak Martin Dugar Tonano. Ya Bapa di surga, semuanya kiranya mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui proses pengobatan mereka. Bahkan kami terus mendukung doa Bapak Freddy Tore yang bersama-sama kami beribadah saat ini. Tuhan kiranya berkatilah seluruh langkah medis yang telah ditempuh, baik mulai dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan tindakan-tindakan medis di Rumah Sakit Universitas Indonesia, dan pekan depan akan kembali untuk mendapatkan hasil di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kiranya semua proses ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga kami dimanapun berada. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, tanggal 5 September 2022, Tirta Claudia Elvira Torlino. Tanggal 6 September 2022, Ibu Esther Rusubada Rasubada. Tanggal 7 September 2022, Ibu Meli Ntore Rantisela. Ya Bapak di surga, kami juga mendoakan Bapak Andreas Sui yang berulang tahun tanggal 9 September 2022. Kami memohon kepada kiranya damai sejahtera daripada Allah akan melingkupi setiap saudara kami yang berulang tahun. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan di seputaran GKIC Glory Jakarta dan Pos Maranatha Cibubur. Tuhan berkati pelayanan-pelayanannya. Tuhan telah memberkati Ibu Pendeta Agnita bersama-sama dengan teman-teman majelis serta seluruh jemaatmu. Tuhan berkati gereja ini ya Bapa di surga.
yang boleh Engkau kenan untuk kami pakai beribadah bersama-sama. Tuhan berkati hamba-Nya, Ibu Pendeta Erdi Kumpuan dan seluruh pekerjanya. Tuhan berkati semua tempat di sini dalam rangka yang akan digunakan dalam rangka pelayanan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpinlah pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan pimpinlah para aparat yang bertugas menjaga ketertiban kami. Tuhan pimpinlah para tenaga medis. Tuhan pimpinlah semua upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka memerangi COVID-19 dengan varian barunya yang masih ada di sekitaran kami. Kami mendoakan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan berkatilah seluruh gereja-gereja di Indonesia dalam lingkupannya masing-masing atau dalam lembaga ekumene yang menanggungnya masing-masing. Kami mendoakan gereja-gereja di DKI. Kami mendoakan GKSD secara keseluruhan. Tuhan berkati majelis sinode. Tuhan berkati pendeta klasis dan majelis klasis. Tuhan berkati seluruh pendeta, para penginjil, majelis, diaken penatua. Tuhan pimpinlah mereka semuanya. Ya Bapa di surga, masa hidup kami ke depan kami pertaruhkan dalam tangan. Tuhan memberkati kesatuan kami dengan kerukunan-kerukunan yang ada. Bahkan juga Tuhan memberkati kami dengan seluruh kehidupan kami dalam kaitan dengan kebersamaan kami. Kami mensyukuri hasil daripada musyawarah besar Ikatan Keluarga Sulawesi Tengah yang diadakan kemarin di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan telah melahirkan ketuanya yang baru, Bapak Dr. Mulyadin Malik. Berkatilah Ketua Umum dan seluruh pengurus, bahkan rumpun-rumpun keluarga yang menjadi bagian daripada IKSD. Terima kasih Bapak di surga. Kami doakan hidup kami ke depan. Tuhan beserta dengan kami dalam perjalanan, dalam kegiatan pelayanan, bahkan Tuhan memberkati kami dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan kami di pekan yang baru yang Tuhan bentangkan di hadapan kami. Kami bersyukur bersama dengan mereka yang bersukacita karena berkat Tuhan. Terimalah persembahan syukur mereka, berkatilah mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga muda, Tuhan berkati semuanya. Lalu kami mendoakan Ibu Penatua Komang Agustanti, meskipun dalam keadaan sakit kemarin, tetapi hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini, pulihkanlah dia dari sakitnya, sehingga dia boleh kuat kembali untuk berjalan bersama suami terkasih Pak dalam membimbing anak-anak mereka, El Sadai dan Lois Sepanatoni. Tuhanlah menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seluruh doa kami. Kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat Tuhan Allah. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab dari mana segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 13-14. Yeah.
Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepada-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pokok warta hari ini, 11 September 2022. Majelis Jemaat GKI Pos Pelayanan Maranatha Cibubur mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Bapak Pendeta Bina Sujini. Terima kasih Bapak, sekalian Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan juga terima kasih kepada momen musik Ibu Dina, Prokato Ibu Esther Sembara, kelompok pujian dari Naskah Minggu, pemuda dan ibu-ibu, operator sound system dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Yang sekretariat, mohon dukungan doa dari jemaat sekalian, khusus bagi kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat rangkas Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tergantung maupun tidak ada. Pokoknya doa syafaat, doa yang benar bila doa yang ini didoakan sangat kuasa yang muslim yang ada. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 5 September sampai dengan 11 September 2022. Untuk ulang tahun pertama untuk Ibu Esther Kesupaya tanggal 6 September 2022. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkatnya dalam menjalani hidup karena hidup selamanya. Tidak pelayanan penginjilan dan ini kebaktian minggu depan, Minggu tanggal 14 September 2022 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayanan Pendeta Ibu Agustina Uminta Uno, pendamping baca kitab Rina Kolo, ditugas baca orang, penangguhan ibu sekolah, pemain musik Bapak Roger Ubra, prokantor Saudari Gibi Ubra, sekolah teacher. Jumlah persembahan dan ada jemaah. Persembahan pada tanggal 4 September 202, pembangunan 50.000, total penerimaan persembahan dari 52. Jemaat yang hadir laki-laki 4 orang, perempuan 9, sekolah besar. Ucapan terima kasih Majelis Jemaat GKI Pos Pelayanan Maranatha Cibubur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara donatur dan keluarga yang telah memberikan persembahan dan atau dana pembangunannya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan berangkat menuju misi pelayanan GKI Jemaat Gurih Jakarta dan Pos Pelayanan GKI Majelis Jemaat telah memberikan kartu persembahan tetap bulanan kepada warga jemaat dan simpatisan untuk menyerahkan langsung kepada bendahara jemaat dan atau mengirimkannya bagi rekening jemaat. Apabila Bapak Ibu saudara jemaat membutuhkan pelayanan dan menghubungi sekretariat jemaat GKI Gurih Jakarta, Bapak Penanggung Legislasi dan atau dapat menghubungi koordinator Pos Pelayanan Maranatha Cibubur, Ibu Diagreg dari Matlow. Demikian buat hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri waktu kita pada saat ini
Mari kita menyanyikan bersama-sama. Kita bakti nomor 100 menurut nasihat 1 dan 2 di setiap janjiku. Bapa kami di surga, dituliskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
demikian ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.